warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Lita dari Prodi Pendidikan Matematika kelas 5A. Di sini saya akan menjelaskan hasil penelitian saya dengan judul Analisis Pemecahan Masalah Matematika Mahasiswa pada mata kuliah Matematika Dasar dengan metode Fourier. Pendahuluan. Matematika dasar merupakan salah satu mata kuliah wajib bagi mahasiswa. Matematika sangat diperlukan, baik itu untuk jurusan matematika atau jurusan teknik. Materi dalam mata kuliah matematika dasar ini meliputi sistem bilangan real, kesamaan dan nilai mutlak, fungsi dan grafik fungsi, sistem persamaan linear dan non-linear, trigonometri, geometri, statistika, peluang, barisan dan deret, limit dan kontinuan, turunan dan integral. Permasalahan mahasiswa dalam mempelajari mata kuliah matematika dasar adalah mahasiswa cenderung menghafalkan konsep dan rumus yang dipelajari tanpa memahami dengan benar, kurangnya motivasi untuk mengulang kembali materi dan menyelesaikan tugas di rumah. Matematika sendiri merupakan salah satu bidang ilmu yang kerap kali dianggap sulit dan menakutkan. Paradigma ini telah terbangun sejak mahasiswa berada di bangku sekolah. Hal ini menjadikan minat belajar mahasiswa rendah, sehingga keaktifan mahasiswa di kelas menjadi kurang. Permasalahan ini banyak ditemui oleh dosen saat memberikan pelajaran matematika dan tugas matematika. Tidak tercapainya patokan ketuntasan belajar yang diharapkan dosen terlihat dari hasil belajar mahasiswa yang rendah. Berdasarkan uraian di atas, maka dari itu tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan analisis pemecahan masalah matematika mahasiswa pada mata kuliah matematika dasar dengan metode Fourier. Peneliti mengharapkan hasil penelitian ini mampu menambah wawasan tentang pemecahan masalah menurut metode Fourier. Metode penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, kualitatif, dan metode pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara, soal tes, dan observasi. Instrumen utama penelitian ini adalah 3 soal matematika dasar yang menguji kemampuan pemecahan masalah mahasiswa berdasarkan 4 tingkat waktu. Yang pertama, memahami masalah. Yang kedua, menyusun rencana penyelesaian. Ketiga, melaksanakan rencana penyelesaian. Dan keempat, memeriksa kembali. Proses penelitian terdiri dari 3 tahap utama, yaitu persiapan, pembuatan pertanyaan, wawancara dan soal tes, implementasi, wawancara dan pemberian tes kepada mahasiswa, dan analisis data, menganalisis jawaban mahasiswa untuk menilai kemampuan pemecahan masalah. Keterbatasan dari studi ini termasuk ukuran sampel yang terbatas, keterbatasan dalam pemberian sampel, efektif, reaktif, partisipan, keterbatasan instrumen pengukuran, keterbatasan dalam durasi penelitian, serta keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulisan. Hasil dan pembahasan. Pada tanggal 16 Oktober 2023 dilakukan penelitian di Asrama Putra dan Putri Kabupaten Malinau mengenai matematika dasar. Peneliti menguji 9 mahasiswa secara acak dari Asrama Kabupaten Malinau. Instrumen yang digunakan adalah lembar tes pemecahan masalah matematika. Lembar tes ini bertujuan untuk menilai kemampuan mahasiswa dalam menyelesaikan soal tes matematika dengan menggunakan metode Fourier. Soal-soal tes terdiri dari 3 soal esai yang diberikan kepada mahasiswa. Di sini ada tabel indikator pemecahan masalah berdasarkan langkah Fourier. Yang pertama, memahami masalah. Mahasiswa mampu mengidentifikasi unsur-unsur yang diketahui dan ditanyakan dalam masalah. Yang kedua, merencanakan penyelesaian. Mahasiswa mampu merumuskan rencana atas strategi untuk menyelesaikan masalah. Kemampuan untuk memilih dan menerapkan metode atau operasi matematika yang sesuai. Ketiga, melaksanakan rencana. Melakukan langkah
angka atau operasi matematika sesuai dengan rencana yang telah dirumuskan, kemampuan untuk mengelola proses perhitungan dengan tepat. Yang keempat, memeriksa kembali jawaban, mengkaji kembali hasil perhitungan untuk memastikan kebenaran dan relevansi dengan pertanyaan asal, mampu melakukan verifikasi dan memperbaiki kesalahan ciptaan. Pada tabel 2, hasil pemecahan masalah matematika mahasiswa. Di sini sudah ada kode mahasiswa dari kode 1 sampai 9 dan ada skor soal 1, soal 2, dan soal 3 dan total skor. Data yang terdapat pada tabel 2 menjelaskan terdapat perbedaan pemecahan masalah mahasiswa tiap butir soal. Mahasiswa nomor 1 untuk soal 1 tidak melakukan kesalahan tetapi melakukan kesalahan teknik pada soal 3. Untuk soal nomor 2 terlihat banyak yang dapat menyelesaikan soal tersebut, tetapi pada soal 3 banyak mahasiswa yang melakukan kesalahan teknik penyelesaian pada soal. Berdasarkan hasil tes mahasiswa telah mengerjakan soal dengan cukup baik, menjelaskan perhitungan yang disajikan dengan memahami dan mengetahui masalah yang berkaitan dan cara yang akan digunakan dalam memecahkan masalah matematika. Selain itu juga, subjek mampu menjelaskan prosedur yang digunakan dalam penyelesaian. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian, hasil dari penilaian menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa memiliki kemampuan yang baik dalam langkah-langkah awal pemecahan masalah matematika, terutama dalam memahami masalah dan merumuskan rencana penyelesaian. Namun terdapat beberapa kasus di mana beberapa mahasiswa mengalami kesulitan dalam langkah-langkah pelaksanaan rencana, terutama pada soal nomor 3 yang memiliki tingkat kesulitan lebih tinggi. Analisis permasalahan menunjukkan bahwa sebagian mahasiswa mengalami hambatan dalam memahami dan menerapkan operasi hitungan matematika yang mengakibatkan kesalahan dalam menyelesaikan soal. Selain itu, ada pula mahasiswa yang kurang mampu melakukan proses dan tahapan untuk memecahkan masalah. Dengan demikian, diperlukan perhatian khusus dalam memperkuat pemahaman mahasiswa terhadap operasi hitungan matematika dan meningkatkan keterampilan mereka dalam melaksanakan rencana penyelesaian. Selain itu, strategi pembelajaran interaktif dan pemberian umpan balik secara teratur dapat menjadi solusi untuk membantu mahasiswa meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematika dasar. Kiranya penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memahami tingkat pemahaman dan keterampilan mahasiswa dalam pemecahan masalah matematika dasar. Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menjadi dasar untuk pengembangan strategi pembelajaran yang lebih efektif dalam mata kuliah matematika dasar. Sekian dari pemaparan penelitian saya. Terima kasih.